Salam kebajikan. Kalau sudah mendengar kata pendidikan, apa sih yang terlintas di kepala kalian? Kalau aku sih ya sekolah. Karena apa? Karena di sekolah adalah tempat umum untuk semua orang. Dan disitulah kita mendapatkan pendidikan. Ada begitu banyak yang dipelajari di sekolah, mulai dari pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga matematika. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari semua itu? Apakah hanya untuk sekedar mendapatkan nilai yang bagus, terus lulus sekolah, terus dapat ijazah, terus kalau udah dapat ijazah langsung kerja? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu, teman-teman. Mau tahu apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Sebelum kita membahas tujuannya, siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Mari kita lihat, teman-teman. Bapak Pendidikan Indonesia, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang kita sebut Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa sih yang Anda pikirkan setelah mendengar nama tersebut? Apa cuma sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di zaman penjajahan? Bapak Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, serta politisi. Beliau juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi kaum pribumi untuk memperoleh hak pendidikan. Tanggal lahir beliau yaitu 2 Mei kini diperingati sebagai Hari Pendidikan. Beliau juga memiliki semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar itu anak bangsa jenius. Pas muda dia mendapatkan beasiswa buat sekolah di kedokteran Belanda di Batavia. Sayangnya, beliau nggak cuma pinter tapi juga berani. Kenapa sayang? Ki Hajar ini di kampus hobinya ngekritik pemerintah Belanda kesana kemari, sampai akhirnya beliau dikeluarin dari kampusnya. Terus habis itu jadi wartawan dan makin pula dia nulis yang tajam-tajam tentang pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya beliau dijauhkan dari Belanda biar jauh-jauh dari Indonesia. Nah, dijauhkan beliau malah makin belajar. Zaman itu sebelum adanya internet, namanya posisi menentukan prestasi, dan di Belanda jelas-jelas buku dan tulisan orang pintar lebih banyak dibanding Indonesia. Di sana beliau belajar soal riset terbaru di dunia, filsafat, psikologi, dan banyak hal lain. Termasuk satunya adalah filosofi kurikulum Maria Montessori. Hasil pembelajaran beliau dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian dia rangkum dan dibawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan ala beliau, termasuk salah satunya adalah Sekolah Taman Siswa. Udah selesai nih bicarain tentang Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ya. Jadi apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi, menurut beliau, tujuan dari pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan manusia merdeka? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara sih ada 2 poin. Yang pertama, selamat raganya, dan yang kedua, bahagia jiwanya. Itu saja, selamat dan bahagia. Konsep merdeka ini selaras dengan filsafat progresivisme terhadap kebebasan berpikir bagi anak didik. Karena apa? Karena merupakan motor penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Anak didik diberikan kebebasan untuk berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang ada di dalam dirinya agar tidak terhambat oleh orang lain. Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir dan batin. Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas. Oleh karena itu, dengan kebudayaan, budi mendapat 2 sifat istimewa, yaitu luhur dan halus. Dengan demikian, maka segala ciptaan budi senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus juga. Jika kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan perjuangan hidup manusia terhadap alam dan zaman. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem ALMO sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam rangka menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem ALMO, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap, yaitu pertama,
ing ngarsa sung tulada, kedua ing madya mangan karsa dan tuturi handayani. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang arti pertama, ing ngarsa sung tulada yang berarti di depan atau orang yang lebih berpengalaman dan atau lebih berpengetahuan. Sedangkan tulada berarti memberi contoh atau memberi teladan. Jadi ingarsa sung tulada mengandung makna sebagai pendidik yang dimana orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa atau among. Ing matya mangun karsa. Mangun karsa berarti membina kehendak atau kemauan dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum. Sedangkan ing matya berarti di tengah-tengah, yang dalam pergaulan hubungannya sehari-hari secara harmonis dan terbuka. Ing matya mangun karsa mengandung makna bahwa sebagai pemimpin hendaknya mampu mengembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna menjadikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Tuturi handayani berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih yang jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan handayani berarti memberikan kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya, atau bisa kita katakan memotivasi siswa agar mengembangkan dirinya sendiri. Cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantara disebutnya sebagai peralatan pendidikan. Menurut beliau, cara mendidik itu amat banyak, tetapi ada beberapa cara yang patut kita perhatikan untuk diterapkan di kemudian hari. Yakni yang pertama, memberi contoh. Sebiasanya seorang guru akan memberikan contoh dari materi atau topik yang diberikan, yang lebih konkret agar seorang siswa dapat mengerti. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan ini adalah berkaitan dengan kebiasaan kita sehari-hari, cara hidup kita. Misalnya, seorang guru selalu menegur siswanya yang membuang sampah sembarangan. Hal ini membiasakan seorang siswa itu untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk selanjutnya. Yang ketiga adalah pengajaran. Hal ini berkaitan cara atau metode guru yang menarik, yang membuat seorang siswa lebih tertarik untuk belajar dan untuk menimba ilmu yang lebih banyak. Sehingga seorang guru harus ditekankan metode-metode pengajaran yang lebih modern, lebih realistis, dan lebih memberikan minat belajar bagi seorang siswa. Yang keempat, laku. Ini berkaitan dengan tingkah laku, yaitu tata krama dan tingkah laku seorang siswa harus dididik dengan baik. Misalnya tata cara dia berbicara kepada orang lain harus dididik oleh seorang guru. Yang kelima adalah pengalaman lahir dan batin. Pengalaman lahir dan batin ini biasanya akan berupa cerita yang disampaikan oleh seorang guru. Guru akan menyampaikan cerita yang pernah ia alami. Misalnya dia semasa dia menempuh hidup sebagai seorang siswa, dia akan menceritakan pengalaman lahirnya kepada seorang siswa agar lebih memotivasi bahwa masalah yang ia hadapi bukan sebuah masalah yang besar, sehingga masih ada harapan di depannya. Ki Hajar percaya pendidikan itu mempunyai 3 peran penting. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Tri Rahayu. Beliau percaya semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Contohnya gini, kalau kalian berhasil menjadi diri kalian, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bahagia, kira-kira lingkungan kalian, keluarga, pertemanan, atau orang-orang sekitar kalian jadi lebih baik gak hidupnya? Pasti lebih baik kan? Kalau misalnya nih di sebuah daerah keluarga-keluarganya bahagia, orang-orangnya bahagia, daerahnya maju gak? Pasti maju dong. Kalau di sebuah negara daerah-daerahnya maju, negaranya juga maju gak? Pasti maju dong. Kalau negaranya maju, yang ngerasain efeknya siapa? Ya semua dunia merasakan, rakyat juga merasakan. Semua itu terhubung dari diri kita masing-masing. Dan pembahasan yang terakhir ini adalah Ki Hajar menyebut pendidikan itu trikon, yaitu pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini adalah hasil dari apa yang kalian pelajari di masa lalu kalian. Sejak lahir sampai kemarin dan besok nih, hari ini udah jadi masa lalu buat kalian kan? Belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini.
Konvergen itu artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari zona nyaman kalian. Karena kalau di situ-situ saja ya kalian jadinya stagnan. Tambah nyaman kalian, karena kalau di situ-situ saja kalian akan stuck. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep pendidikan luar kayak Montessori, Froebel, atau Rabindranath Tagore. Nah, tapi ini meskipun beliau mendorong kita belajar dari luar, ada prinsip terakhir yaitu konsentris. Belajar dari luar itu boleh, tapi jangan lupa disesuaikan dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita masing-masing. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam anak bangsa.